Tariklah garis keturunan ibu. Ternyata belum dikerjakan. Terus saya bilang, saya punya jam kematian loh. Enggak, ini bukan sesuai visum ya yang saya tulis. Pokoknya saya ngomong jam kematian. Bu Tuti dibunuh jam 2 sampai jam 4. Amel jam 4 sampai jam 6. Kematian. Bu Tuti dibunuh jam 2 sampai jam 4. Amel jam 4 sampai jam 6. Nah, halo teman-teman, kembali ke dalam pengawalan kasus Subang. Hari ini ada berita yang membangongkan dari Pak Surawan, di mana dia mengatakan ada pihak perwira yang ikut dalam keterlibatan di dalam proses penyidikan di kasus Subang yang menyalahi prosedur. Waduh, masa sih menyalahi prosedur? Saya rasa pihak kepolisian ini udah terlatih loh. Apalagi sudah tingkat Polres ya. Terlatih. Menurut saya, nggak tahu lagi. Saya baca ya, selama ini kita belum menemukan keterlibatan. Namun diduga ada kesalahan prosedur dia dalam menangani TKP. Kita dalami, ujar Surawan, Sabtu 11 November 2023. Hari ini ya keterangannya ya. Terkait kesalahan prosedur yang diduga dilakukan perwira tersebut ialah dia masuk TKP tanpa membawa tim identifikasi. Akibatnya ada barang bukti yang rusak. Sekarang ini sudah ada Danu yang menyatakan bahwa ada keterlibatan. Tapi masih saja masalah ini jalan di tempat ribet ruwetnya. Barang bukti yang ada, yang dirusak dan sebagainya, kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, itu yang kita dalami katanya. Ya berarti bukan salah prosedur, ya ada kesalahan, ada kesengajaan, ya teman-teman. Aduh, saya jadi lemes. Kemarin sudah legenda sofa kembar, bikin lemes terjadi. Maksudnya ternyata penyidikannya nggak mau kerja keras, nggak mau cross check dulu. Tiba-tiba sofanya Bu Mimin diangkut begitu saja. Ini berarti hari pertama TKP sudah seperti itu ya teman-teman. Pantesan kesulitan sekali untuk mencari barang bukti. Nah di sini juga menjadi kita apa ya? Aduh capek udah 2 tahun lebih ngurusi masalah ini, ngawal masalah ini, ujung-ujungnya seperti ini. Kalau udah ada tersangkanya Danu yang mengakui, korek saja dari Danu, 2 DNA asing itu siapa? Andai kata Danu tidak kenal, bisa sketsa wajahnya. Nggak tahu lagi kalau 2 DNA ini dari dulu udah ditutup-tutupi, nggak tahu lagi. Ditambah lagi kan udah ada perwira yang dikatakan sama Pak Surawan tadi, dia masuk TKP. Ini juga bisa ditanya langsung loh ya sama perwiranya itu. Kemudian di sini teman-teman, setelah ada pemberitaan seperti itu, saya jadi ingin memprediksi perwira tersebut. Ya, saya nggak tahu perwira tersebut namanya siapa, cuma saya berusaha terkoneksi dengan energinya. Perwira ini terhubung dengan siapa sih di kasus ini? Kalau Danu nggak mungkin terhubung langsung dengan perwira. Karena Danu bisa dikatakan kalangan ekonomi ke bawah, ya. Tapi tentunya perwira ini ada kaitannya dengan orang-orang yang berduit. Nggak mungkin dari Danu langsung, tapi mungkin ada dari orang-orang berduit yang mungkin kerjasama. Kalau itu kita masih praduga ya, karena dari pihak polisi masih perlu didalami. Konon kabarnya hanya salah prosedur di dalam penyelidikannya. Masa sih salah prosedur? Pagi hari kejadian dia udah masuk ke TKP. Nah masuk ke TKP ini tanpa membawa tim identifikasi. Dan tentunya ada maksud apa ke TKP? Apakah dia menjalankan prosedur yang salah? Masa sih? Nah karena kedatangan perwira inilah ada beberapa alat bukti yang rusak dikarenakan. Berarti kan ada upaya untuk mengaburkan barang bukti ya teman-teman. Lah lantas di sini dia terhubung dengan siapa? Kalau dia terhubung dengan Danu langsung kayaknya ya enggak lah. Mampukah Danu menjalin kerjasama dengan seorang perwira? Padahal Danu ini bisa dikatakan golongan menengah ke bawah
ya mungkin nggak punya duit juga untuk membayar ini dan itu. Tentunya yang terhubung dengan perwira tersebut, andai kata perwira ini memang ada upaya untuk merusak barang bukti, berarti itu kan kesengajaan. Tapi ini masih praduga tidak bersalah ya. Nah, tentunya perwira ini terhubung dengan seseorang yang misalnya pangkatnya lebih tinggi, atau misalnya orang yang berduit, yang memiliki jabatan dan lain sebagainya, yang memiliki pengaruh kuat, tentunya seperti itu. Tapi mari kita lihat di sini energi perwira tersebut terhubung dengan siapa melalui prediksi kartu tarot ini. Adakah petunjuk-petunjuk penting yang kita dapat di kartu ini? Karena kalau kalian mengikuti dari prediksi saya, banyak yang tembus lo ya prediksi saya lo ya. Kalian pasti ingat-ingat, walaupun mungkin nggak semua tembus, tapi lebih banyak yang tembusnya. Mari kita lihat di sini tentang perwira tersebut terhubung dengan siapa, ataukah ada petunjuk-petunjuk apa tentang perwira itu. Ada simbol courthouse. Perwira ini nantinya pada akhirnya masuk ke rumah pengadilan juga. Kemudian terhubung dengan siapa? Terhubung dengan wealthy man, anak muda kaya. Wealthy man, simbol wealthy man ini seringkali keluar di kartu ini ya. Anak muda kaya, orangnya bisa dikatakan ya muda, mungkin gak muda-muda banget, tapi orang ini memiliki uang, makanya dibilang wealthy man ya. Wealthy man ya, kelihatan gak? Wealthy man, anak orang kaya, atau bisa dikatakan orang kaya yang usianya kemungkinan dibilang udah dewasa lah. Selanjutnya ada tujuan apa? Tujuannya, ada first person di sini, ada pembisik di sini, ada penghasut di sini. Dari 3 kartu ini ya teman-teman, ada courthouse, gedung pengadilan, ada orang muda kaya, dan ada pembisik, bergaul dengan orang yang salah. Jadi bisa dikatakan perwira ini bergaul dengan orang yang salah, yang orangnya kaya raya. Nah, perwira ini terhubung dengan orang yang kaya raya. Tapi di sini masih prediksi loh ya, masih praduga. Kemudian kita gali lagi. Hasutan seperti apakah yang udah diberikan? Hasutan seperti apakah yang sudah diberikan? Hasutannya ada simbol thief, pencurian. Kaitannya dengan materi juga. Ada thief, ada seseorang atau kelompok yang menginginkan mencuri sesuatu dari Ibu Tuti dan Amel tentunya. Pencurian sesuatu. Ada simbol thief. Thief itu pencuri ya teman. Pencuri. Selanjutnya petunjuk apa lagi kah tentang pencurian ini? Child, anak teman-teman, yang terlihat lugu polos. Yang ini udah ada toh, udah ada Danu, peran Danu, anak muda polos yang pada akhirnya mengakui kalau ada keterlibatan di perkara tersebut. Tapi di sini masih Danu saja yang mengakui masih Danu saja. Keempat orang tidak mengakui. Cuman dari keempat orang ini ada beberapa saksi seperti Pak Yosep, ada saksi penjual surabi dan pembelinya. Kemudian juga dari Arigi ada saksi 3 orang dan juga ada CCTV. Nah, tentunya hal ini juga bisa mematahkan dari keterangan Danu, pengakuan Danu, andai kata saksi-saksi dari Pak Yosep dan Arigi tadi benar adanya. Nah, itu perlu didalami lagi, apakah saksi itu benar ataukah saksi itu ngadi-ngadi, kita juga nggak tahu ya. Andai kata benar, ini akan terpatahkan dari pengakuan Danu tersebut, karena di jam krusial, ternyata jam krusial itu kan jam 2 sampai jam 6, ternyata jam 6 Pak Yosep ada di rumah Ibu Mimin. Ya, mungkin jam 6 lebih atau kurang lebih, jam 6 itu
Pak Yosep ngantri beli surabi, dan itu juga ada penjual surabi dan juga ada saksi pembeli surabi. Nah, tentunya hal ini apakah Danu benar pernyataannya atau Danu asal tunjuk orang? Tentunya itu nanti jika Danu nggak jujur, pada akhirnya Danu yang berat sendiri di kasus ini. Karena apa? Karena Danu sendiri yang mengaku loh ya, yang mengakui ada keterlibatan Danu sendiri. Keempat orang itu nggak mengakui. Bahkan 2 DNA di TKP itu Danu juga nggak ngaku, atau Danu juga nggak mengetahui itu siapa 2 DNA itu. 2 DNA didapati di mobil Alphard, di pintu belakang mobil Alphard, di pintu bagasi. Berarti orang itu membuka pintu bagasi belakang. Padahal kalau di prarekonstruksi versi Danu ini juga ikut mengangkat atau membopong dari mayat Ibu Tuti ke mobil tersebut. Nah, tentunya Danu tahulah 2 orang DNA asing di TKP saat itu. Ada noda di bagasi, di pintu bagasi mobil. Kenapa ada noda? Mungkin Amel melakukan perlawanan sehingga orang tersebut terluka dan pada akhirnya darahnya menetes. Mungkinkah seperti itu? Ya, masih mungkin saja ya, mungkin. Lawang Danu udah menyerahkan diri, kenapa masalah ini masih ribet? Sebenarnya saya masih kurang percaya kalau Danu jujur ya. Ada sesuatu yang masih disembunyikan oleh Danu ini terkait 2 DNA ini. Dalam prediksi saya yang dulu, Danu melindungi orang yang tersayang, orang yang disayangi. Dan orang ini adalah orang dari ekonomi menengah ke bawah, bukan orang kaya yang dilindungi Danu di sini. Mungkinkah ketika 2 DNA ini diketahui akan menyeret dari orang tersayang yang Danu sayangi itu? Nah, itu ya bisa saja terjadi. Kalau misalnya Danu nggak ada kepentingan dengan 2 DNA itu, mestinya Danu bicara jujur. Karena dengan begitu ada saksi yang menguatkan pernyataan Danu. Ternyata Pak Yosep, Ariki, Bu Mimin, Abi berada di TKP. Tapi ketika Danu bungkam dengan 2 DNA itu, terus siapa saksinya Danu yang mengatakan ada Pak Yosep, Bu Mimin, Abi, dan Ariki di malam itu? Berarti Danu sendiri kan yang ngelihat. Ya, Danu sendiri kan yang ngelihat. Inilah, makanya Danu ini buah si malakama loh ya. Kalau dia nggak ngomong atau setidaknya memberi sketsa wajah dari 2 DNA ini, pastinya akan berat di Danu dong. Karena kesaksiannya, pernyataannya yang melihat atau yang ada kaitannya kejadian di malam itu adalah Pak Yosep, Bu Mimin, Ariki, Abi. Hanya menurut dari perkataan Danu, tidak ada saksi yang lainnya. Kuatkah itu? Bisa kuat ketika ditemukan alat bukti yang ada kesesuaian dengan mereka. Tapi kalau tidak ditemukan alat bukti, tentunya ya celaka Danu. Celakalah Danu. Rekonstruksi Danu itu kan pelaku-pelaku tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian dibersihkan di mana mayat-mayat korban itu. Kalau dari cerita yang dulu, bahwa mayat korban dimandikan terlebih dahulu, makanya kondisinya telanjang. Nah, tapi mengapa dalam prarekonstruksi itu, para pelaku-pelaku tidak menggunakan sarung tangan? Apakah Danu ini lupa tidak mengatakan kalau pelaku itu pakai sarung tangan? Karena sia-sia loh ya, habis dimandikan terus dikotong rame-rame, diseret rame-rame, dilalang nggak pakai sarung tangan. Ya lucu toh. Terus juga ada komentar yang bilang Danu pulang subuh, jadi tidak melihat siapa yang memarkir mobil Alphard, terus siapa yang 2 DNA itu. Itu bisa bisa ditolak oleh rekonstruksi Danu dengan garis atau jam kematian si korban ini. Jam kematian adalah jam 2 hingga jam 6.
Berarti mengangkat TKP itu kurang lebih sekitar jam 6. Tentunya dari mengangkat jenazah ini kan kurang lebih jam 6. Sedangkan di prarekonstruksi Danu masih membantu mengangkat jenazah. Nah, inilah yang membuat blunder untuk keterangan Danu ini. Blunder sekali. Nah, kalau kalian sayang sama Danu, mensupport Danu, bantu Danu untuk bicara sejujurnya siapa 2 DNA ini. Karena ketika 2 DNA ini diketahui, tentunya hal itu bisa membantu dari Danu sendiri, bisa menjerat Pak Yosep, Abi, Ariki, dan Bu Mimin. Karena ada dua saksi yang melihat mereka. Tapi ketika Danu nggak jujur dengan 2 DNA ini, bisa jadi Danu melindungi 2 DNA ini. Nah, kenapa dilindungi? Karena Danu sangat menyayangi mereka. Dan cluenya adalah mereka ini adalah orang dari golongan menengah ke bawah. Dari prediksi saya kemarin seperti itu. Jadi teman-teman, kalau kamu sayang dengan Danu, bantulah Danu dengan mencari alat bukti yang menguatkan. Ya, bukan malah menyudutkan orang yang mengupas seperti saya, bukan malah menyudutkan orang yang berbeda pandangan, bukan. Justru dengan beda pandangan ini saya menunjukkan disinilah kelemahan Danu. Ketika kamu sayang Danu, ya kamu bantu Danu untuk bicara jujur siapa 2 DNA ini. Andai kata tidak kenal, ya bantulah untuk membuat sketsa wajahnya yang seperti apa. Karena dengan begitu ada 2 saksi yang melihat dari kehadiran Pak Yosep, Ibu Mimin, Ariki, dan Abi di malam itu. Tapi kalau nggak ada 2 saksi, masa dari keterangan Danu sendiri melihat mereka? Dan ini tentunya bisa dipatahkan dengan saksinya Pak Yosep, juga dengan saksinya Ariki. Nggak kasihan Danu seperti ini. Ayo. Nah, Danu ini ibaratnya seseorang kayak wayang, dia digerakkan oleh dalangnya. Kalau kamu sayang Danu, ya kamu harus mencari dalangnya siapa. Ya, tentunya dalangnya ini bukan dari 4 tersangka yang udah ditetapkan, tapi dalangnya ini masih di luar. Kalian juga harus mencari dalangnya siapa. Jangan mandek di Danu saja, kasihan Danunya kalau dibebani semua masalah. Karena di sini Danu sendiri yang ngaku, yang lainnya nggak ngaku. Ya, makanya kalau ada beda pandangan, bukan kok menyudutkan Danu, bukan, malah saya membantu untuk membuka kelemahan Danu di sini. Bantulah Danu dengan agar dia mau membuka siapa 2 DNA asing ini. Mungkin nggak kenal bisa, tapi kan Danu kenal wajahnya. Pagi jam 5, jam 6 itu udah nggak gelap teman-teman, udah kelihatan wajah seseorang.